Baik, semuanya saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Amanda Jelita, Jeffrey Andri, Pramudia, Tika Karisma, Sonika Putri akan menjelaskan materi kami yaitu sistem auditori dan vestibular. Yang pertama yaitu sistem auditori yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Jeffrey Andri dan Amanda Jelita. Kepada rekan-rekan saya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang auditori. Sistem auditori berperan untuk memungkinkan kita mendengar. Di dalam telinga bagian dalam atau labirin adalah organ khusus yang mencatat dan mentransmisikan gelombang suara. Getaran ini ditangkap daun telinga dan disalurkan melalui liang telinga, menggetarkan membran simfati. Getaran disalurkan melalui ketiga tulang pendengaran kecil di dalam telinga tengah, yaitu malleus, incus, stapes. Dan step menggetarkan cairan endolimfe di dalam labirin dan menggetarkan alat korti di dalam koklea. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur anatomi telinga. Nah, anatomi telinga terbagi menjadi 3, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar membantu memusatkan getaran atau gelombang, dan telinga tengah meneruskan getaran dan menyeimbangkan tekanan udara di telinga dan di lingkungan. Telinga dalam meneruskan getaran ke organ kortil dan mengubah suara menjadi impuls saraf atau terdapat reseptor auditori serta fungsi keseimbangan. Nah, untuk fungsi dari ketiga tersebut, yaitu telinga luar mempunyai fungsi yaitu pinna atau daun telinga, yaitu mengarahkan suara ke dalam liang telinga agar menuju gendang telinga. Dan saluran telinga luar mempunyai banyak kelenjar penghasil serum sebagai antiseptik, dan gendang telinga meneruskan suara ke telinga dalam. Sedangkan fungsi dari telinga tengah yaitu terdiri dari 3 tulang pendengaran yang berfungsi untuk meneruskan suara ke dalam telinga: tulang martil atau os malleus, tulang landasan atau os incus, tulang sanggurdi atau os stapes. Dan telinga dalam mempunyai beberapa fungsi, yaitu mendengar atau mentransmisikan suara ke impuls saraf dan memberikan frekuensi resonansi. Yang kedua, keseimbangan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Andri. Selanjutnya yaitu Amanda, dipersilahkan untuk menjelaskan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan fisiologi sistem auditori atau operasinya. Proses mendengar dimulai dari gelombang suara yang masuk ke dalam daun telinga, lalu disampaikan ke dalam liang telinga, sehingga di dalam liang telinga tersebut menggetarkan gendang telinga. Lalu getaran tersebut ditransmisikan melintasi telinga bagian tengah. Lalu getaran di dalam telinga tengah tersebut menggetarkan tulang sanggurdi. Lalu akan ditransmisikan ke telinga bagian dalam melalui jendela oval dan koklea. Di dalam koklea tersebut terdapat cairan yang akan membuat koklea tersebut bergetar. Lalu getaran tersebut menggerakkan serabut di dalam telinga atau yang disebut dengan hair cell. Lalu ketika serabut tersebut bergerak akan menghasilkan potensi pada akson auditoris. Pada akson auditoris ini, sistem informasi suara akan diubah menjadi input syaraf, dan sebelum disampaikan ke dalam otak atau sistem pendengaran pusat akan melalui talamus. Di dalam talamus itu akan melalui media ganglion nucleus, lalu akan sampai sistem suara tersebut ke dalam sistem pendengaran pusat, yaitu disebut dengan primary auditory cortex. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sistem saraf bunyi berlangsung.
Mekanisme saraf bunyi berlangsung pada nukleus olivarius superior di dalam batang otak. Nukleus olivarius dibagi menjadi nukleus olivarius superior medial dan nukleus superior lateral. Adapun di sini nukleus superior lateral untuk mendeteksi arah sumber bunyi dan nukleus superior medial untuk mendeteksi perbedaan waktu antara sinyal akustik yang memasuki kedua telinga. Sedangkan bunyi yang datang langsung di arah depan kepala menstimulasi satu perangkat neuron olivarius secara maksimal, dan bunyi dari sudut yang berbeda menstimulasi perangkat neuron pada sisi yang berlawanan di depan neuron. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan gangguan pendengar. Gangguan pendengaran adalah istilah generik yang mengindikasikan ketidakmampuan mendengar yang tingkatnya bervariasi, mulai dari ringan sampai tingkat berat, termasuk kesulitan dan sulit mendengar. Kesulitan saraf atau sensori neural dapat disebabkan oleh gangguan saraf koklea dari ceramu ke inti batang otak. Kesulitan saraf sering ditemukan di telinga bagian dalam atau dalam saraf koklea pada meatus pendengaran internal. Pengerasan progresif dari ligamen antara otosklerosis adalah penyebab umum kehilangan pendengaran pada orang dewasa. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Amanda. Selanjutnya yaitu sistem vestibular yang akan dijelaskan oleh Pramudia dan Sonika. Kepada rekan-rekan saya dipersilahkan. Lalu selanjutnya sistem vestibular, yaitu sistem keseimbangan, berpartisipasi dalam pemeliharaan sikap dan postur tubuh, seperti koordinasi tubuh, kepala, gerakan mata, dan fiksasi visual. Fungsi ini diperantarai oleh beberapa reseptor, yaitu reseptor vestibular, reseptor visual, dan reseptor somatik. Reseptor vestibular sebagai pengatur keseimbangan diatur oleh organ aparatus vestibular, atau labirin yang berada di telinga bagian dalam. Labirin secara umum adalah telinga bagian dalam, tetapi secara khusus dapat diartikan sebagai alat vestibular atau keseimbangan. Struktur sistem vestibular, yaitu di antara lain yaitu labirin tulang dan labirin membran. Terdapat suatu cairan disebut perilimfe yang mengandung tinggi natrium dan rendah kalium pada cairan cerebrospinal. Sedangkan di dalam labirin membran terdapat cairan yang disebut endolimfe, tinggi kalium dan rendah natrium. Lalu di ujung saraf vestibular berada dalam labirin yang terapung dalam perilimfe yang berada dalam labirin tulang. Di dalam aparatus vestibularis mengandung endolimfe, dan perilimfe juga mengandung sel rambut yang dapat mengalami depolarisasi dan hiperpolarisasi tergantung arah gerakan cairan. Labirin terdiri dari labirin kinetik yang memiliki 3 kanal, yaitu horizontal, lateral, terus anterior, superior, dan posterior, inferior, serta labirin statis yang memberikan informasi mengenai posisi kepala, organ otolit yang terdapat sel-sel reseptor keseimbangan. Nervus vestibular bersatu dengan nervus auditorius membentuk nervus vestibulococlear. Kanalis semisirkular berfungsi untuk mendeteksi akselerasi atau deselerasi rotasi kepala seperti ketika memulai atau berhenti berputar, berjungkir balik, atau memutar kepala. Organ otolit atau makula atau otokonia terdiri dari utrikel dan sakula, terdapat dalam membran labirin. Utrikel berfungsi pada pergerakan vertikal dan horizontal, sedangkan sakula berfungsi hampir sama dengan utriculus, namun berespon selektif terhadap kemiringan kepala menjauhi posisi horizontal, misalnya bangun dari tempat tidur, lompat naik ekskalator. Lalu yang terakhir, makula utrikel terletak pada bidang yang tegak lurus terhadap makula dan sakula. Nah, terima kasih kepada Pramudia, yaitu selanjutnya akan dijelaskan oleh Sonika. Kepada Sonika, dipersilahkan. Gangguan vestibular, kelainan nystagmus kepekaan sistem vertigo vestibular. Sebuah gangguan yang menyebabkan seseorang merasa pusing, goyang, dan seperti berpindah tempat, dan seakan dunia serasa berputar. Penyebab gangguan keseimbangan disebabkan oleh infeksi virus, bakteri pada sistem auditori, kegemukan, trauma kepala, hand injury,
gangguan siklus darah yang mempengaruhi telinga bagian dalam atau otak. Faktor usia dan gangguan vestibular pada bagian tepi yaitu gangguan pada labirin, gangguan vestibular. Pemeriksaan keseimbangan. 1. Bagian berjalan maju mundur mengikuti garis lurus. 2. Berjalan tendem satu kaki di tempat di depan kaki lain dengan tumit kaki depan menyentuh jemari kaki belakang. 3. Lebih sulit lagi bila tes ini dilakukan dengan mata tertutup. 4. Pemeriksaan lebih lengkap pada tes skala keseimbangan BRI. Baiklah, terima kasih kepada Sonika. Selanjutnya, saya sendiri akan menjelaskan penjelasan REX skala berkeseimbangan BRAC. Di dalam tes ini, diantaranya diperiksa dari duduk, berdiri, dari berdiri, duduk, berdiri dengan mata tertutup, berdiri dengan kedua kaki rapat, berdiri di atas satu kaki, memungut benda di lantai, menengok ke belakang, berputar 3.600. Contohnya pada kasus vertigo, tes yang dapat dilakukan dengan tes Dish-Heplic atau Dish-Helpic maneuver. Tes ini dilakukan untuk menilai tipe vertigo dari riwayat perubahan posisi dan pola nixtamus. Penanganan yang dapat dilakukan dengan pelatihan Khalid repositioning treatment yang dilakukan setelah tes Dish-Heplic abnormal. Tes ini bertujuan untuk mendorong partikel keluar dari kanalis sirkulasi dan masuk kembali ke auriculus, atau dengan latihan Brand-Darford exercise. Latihan ini dilakukan secara rutin 10-20 kali, 3 kali sehari minimal 2 hari sampai vertigo menghilang. Caranya, pasien dalam posisi duduk kepala menoleh ke arah berlawanan dari posisi penketus vertigo, misalnya pada kepala menoleh ke kanan. Tahan selama 30 detik, kemudian berbaring dengan cepat ke sisi berlawanan atau sisi kiri. Tahan selama 30 detik, secara cepat duduk kembali. Selanjutnya, posisi kepala menoleh ke sisi sebelah kiri. Tahan selama 30 detik, berbaring ke sisi berlawanan sebelah kanan selama 30 detik dan kembali duduk seperti semula. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi kami yaitu sistem auditori berperan untuk memungkinkan kita mendengar, sistem vestibular atau keseimbangan berpartisipasi dalam memelihara sikap dan postur tubuh seperti koordinasi tubuh, kepala, gerakan mata, dan fiksasi visual. Gangguan pendengaran adalah istilah generik yang mengidentifikasikan ketidakmampuan mendengar dengan bervariasi tingkat keparahannya mulai dari ringan sampai berat, termasuk ketulian dan kesulitan untuk mendengar. Gangguan vestibular atau keseimbangan merupakan sebuah gangguan yang menyebabkan seorang merasa pusing, goyang, dan seperti berpindah tempat, dan seakan-akan dunia serasa berputar. Baiklah, itulah hasil pemaparan materi kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya sebagai moderator dan teman-teman semua mohon maaf sebesar-besarnya jika ada pertanyaan atau sharing tentang materi kami dipersilahkan. Terima kasih ya kepada kelompok 3 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ya, kali ini di topik 10 tentang sistem penginderaan auditori dan